Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ditama Maresa Katamsi, mahasiswa Pendidikan Multimedia semester 3. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempersembahkan karya saya untuk tujuan ujian akhir semester untuk mata kuliah aplikasi komputer grafis. Karya ini diberi judul Peta Misterius di Desa Bineka. Baik, kita langsung saja kita mulai ke demonstrasinya. Di sini saya menggunakan heizin.com sesuai apa yang diperintahkan oleh aturannya seperti itu. Untuk sampulnya sendiri, itu di sini ada 3 tokoh utamanya. Mohon izin, ini ada musiknya untuk melatar belakangi di heizin.com. Izin untuk mute. Untuk sinopsisnya sendiri, ini ada menceritakan tentang desa Bineka, yang mana desa ini tuh dikenal karena keberagamannya. Hiduplah 3 sahabat sejati. Ada Hawa, remaja muslimah yang bijaksana, kemudian Thomas, pemuda agnostik yang kritis, dan Jalu, pemuda yang dekat dengan tradisi lokal dan alam. Suatu hari, mereka menemukan peta kuno yang mengarahkan mereka ke sebuah gua misterius. Di dalam gua itu, mereka diperlihatkan dengan sosok legenda desa bernama Dadali, yang mengungkap asal-usul keberagaman desa Bineka, mulai dari segi suku hingga kepercayaan. Baik, mulai dari karakter and expression. Untuk Hawa sendiri adalah remaja muslimah yang bijaksana, santun, dan taat beribadah. Ia gemar membaca buku teologi Islam yang membuatnya memiliki pemahaman dalam tentang agama. Oke, mungkin ini untuk detail karakternya seperti itu. Untuk Thomas sendiri, itu adalah pemuda yang kritis dan penuh rasa ingin tahu. Untuk ekspresinya sendiri di Hawa ini, ada ekspresi senang, kaget, tenang, dan sedih. Sedangkan Thomas ada senang, kaget, bingung, dan sedih. Rotate karakternya, ada yang menghadap ke depan, ke samping, dan ke belakang. Untuk Jalu, Jalu ini penganut kepercayaan Buhun. Buhun itu adalah salah satu agama lokal di Nusantara dan merupakan agama asli dari Tatar Pasundan. Kemudian di sini untuk ekspresi ada ekspresi senang, kaget, marah, dan sedih. Untuk palet warnanya berbeda dengan Thomas. Jalu sendiri ini menggunakan warna teal, sedangkan Thomas berwarna biru. Kemudian untuk Boy, Boy adalah kucing kesayangan warga. Dia adalah sahabat setia Hawa, Thomas, dan Jalu. Jadi ini karakter hewan peliharaan. Saya mencantumkan tokoh burung Garuda yang menjelma. Seperti itu, seperti siluman Garuda. Kemudian untuk background setting atau environmental, itu yang pertama ada pinggir sungai, yang kedua ada luar goa, yang ketiga dalam goa, dan yang keempat ada dalam goa lagi. Jadi di sini ada 4 environmental. Kemudian manual asset sketch-nya, ini ada gambar kasarnya yang di-scan kemudian digitalisasi. Ini ada environment, ada river atau sungai, kemudian gazebo atau saung. Terus di sini ada saya memberikan elemen-elemen khusus yang memberikan ciri khas masing-masing karakter. Untuk yang Thomas sendiri itu karakter utamanya bebas dan berjiwa kritis, jadi menggunakan peace symbol atau simbol perdamaian, simbol yang mengedepankan penghormatan terhadap keberagaman. Kemudian di sini ada yang Hawa, itu karakter utamanya menggunakan kerudung sebagai atribut muslimah. Kemudian di sini ada Jalu, Jalu sendiri, Jalu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda itu adalah laki-laki. Kemudian, oh ya, untuk atributnya sendiri menggunakan ikat Sunda. Di sini di bawahnya ada environmental lagi, itu ada hutan-hutan di belakang goa. Kemudian di goanya sendiri itu goanya terhubung dengan kaki gunung. Kemudian di sini ada 3 karakter utama untuk nanti di gambarnya di situ. Terus propertinya sendiri itu ada peta dan botolnya. Nah, sedangkan karakter pelindungnya ada Dadali itu Garuda.
jelmaan Garuda. Dadali sendiri diambil dari bahasa Sunda. Burung Garuda bahasa Sundanya itu dadali. Kemudian research and process, yang mana yang pertama itu ada story research. Itu saya mengambil beberapa data dan juga pengalaman atas perkembangan cerita dari visual bercerita ini. Yang pertama itu ada dari seminar. Ini seminar Bapak Quraish Shihab. Kemudian ada buku-buku, buku filsafat toleransi dan juga buku ateis. Ini ateis ini buku novel yang pernah saya baca. Kemudian di bawahnya itu ada podcast Musuh Masyarakat dari Noise dan Spotify. Itu podcastnya Tretan Muslim dan Coki Pardede yang sering saya dengarkan, yang sering membuat komedi-komedi toleransi. Kemudian ada jurnal juga. Di sini saya mengambil dan juga melakukan riset terkait agama lokal di Nusantara melalui jurnal salah satunya. Kemudian di sini ada berita, yang mana berita sendiri ini mengambil dari salah satu TV nasional ya, ada dari CNN Indonesia, polemik penyegelan makam Sunda Wiwitan. Jadi pernah terjadi di Kuningan, itu tentang agama lokal yang tugunya itu ditentang atau dianggap ilegal dan ada pelanggaran tertentu. Kemudian ada juga podcast YouTube, itu salah satunya yang dari Kang Deddy Mulyadi yang membahas tentang agama Sunda Wiwitan. Kemudian di bawahnya ada animasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, itu ada tentang toleransi beragama, itu salah satu jadi referensi juga. Kemudian di sini ada artikel dan juga sumber internet. Nah, itu salah satunya ini. Kemudian ada desain proses, ini ada salah satu bukti screenshotan ketika saya mengerjakan proyek dan juga memulai menggambar Hawa. Ini untuk bawahnya sendiri, itu adalah color palette, yang mana saya mengambil 3D color, itu yang coklat dan hijaunya saja yang diambil. Kemudian untuk line art sendiri ini sebetulnya udah menggunakan digitalisasi ya di Adobe Illustrator. Kemudian detail digital artwork itu di sini mulailah digitalisasi, yang mana saya membuat dua file berbeda, yang satu untuk artboard utama dan yang satu adalah untuk menyimpan karakter-karakter sebagai asetnya. Kemudian referensi sendiri, ini saya mengambil dari Pinterest, Google, dan Copilot AI. Mulai ke main dari buku ini sendiri, yaitu ada visual storytellingnya. Halaman pertama sendiri itu ada 3 karakter utama yang sedang duduk di saung. Hawa, Jalu, dan Thomas sedang berkumpul di saung tempat biasa mereka bermain. Hawa dan Jalu sedang bercanda dengan Boy, kucing kesayangan warga. Di sisi lain, Thomas asyik membaca buku favoritnya. Kemudian ini di halaman selanjutnya ada dari kejauhan Thomas mulai melihat botol misterius yang mengapung di permukaan sungai. Kemudian mengambil botol tersebut dan membawanya ke saung. Nampak Hawa, Jalu, dan Boy terkejut karena sebelumnya mereka pernah mendengar peta kuno legendaris yang pernah hilang dari balai desa pada beberapa bulan yang lalu. Tiba-tiba Boy pergi setelah Thomas membuka peta dari botol tersebut. Meskipun Hawa telah mencoba menahannya, tetapi penemuan peta kuno itu seakan lebih menarik perhatiannya daripada kepergian kucing bernama Boy tersebut. Terus di sini ada visual dari peta, ada tulisan aksara Sunda, Sasakala Desa Bineka. Dan ini halaman selanjutnya menggambarkan ekspresi terkejut dari ketiga karakter karena munculnya cahaya dari peta. Ternyata peta tersebut mengeluarkan cahaya dan menarik mereka bertiga entah kemana. Ternyata kekuatan misterius dari cahaya tersebut menarik dan menyedot mereka masuk ke dalam gua misterius, yang mana tempat tersebut masih tersembunyi dari pandangan dan mungkin belum terjamah oleh manusia manapun. Kemudian mereka terkejut saat melihat sosok besar dengan sayap di belakangnya berdiri tegap di seberang bebatuan. Jadi ini mereka udah jalan dan ketemulah
sosok Dadali di dalam gua tersebut. Dadali kemudian bercerita mengenai kenapa desa Bineka ini dulunya dari dulu sudah beragam. Itu karena dulunya adalah pusat ekonomi paling ramai di tanah Pasundan. Nah, dulu tuh desa Bineka menjadi pusat peradaban dan juga ibu kota kerasidenan. Nah, desa ini tuh pernah jadi rumah bagi para pedagang dari berbagai suku bangsa, terutama di Pulau Jawa. Seperti itu ceritanya. Kemudian menurut cerita dari Dadali sendiri, peta kuno tersebut yang tadi diketemukan oleh mereka bertiga itu hilang karena dicuri oleh kucing berwarna oranye dan sempat diketahui warga. Terus botolnya gak sengaja terjatuh dan terbawa oleh arus sungai. Ternyata dugaan mereka benar, peta kuno itu merupakan bagian dari koleksi sejarah desa yang disimpan dengan baik oleh para leluhur dan kini dikelola oleh pihak desa. Kemudian dicuri dan terbawa oleh sungai. Setelah bertemu Dadali, mereka bertiga akhirnya dipersilakan kembali ke desa. Mereka membawa serta pesan berharga dari Dadali tentang pentingnya hidup harmonis, hidup rukun, dan saling menghormati sesama. Thomas menyimpulkan bahwa Boy, si kucing kesayangan, adalah pencuri petanya. Sebetulnya ekspresi mencurigakan dari Boy tadi membuat Jalu juga sependapat. Demikian juga dengan Hawa, yang punya firasat yang sama, merasa sedih jika memang benar demikian. Kemudian jika benar Boy pelakunya, mereka telah memaafkannya. Mereka percaya bahwa memaafkan adalah bagian dari benih toleransi yang telah mereka tanam, yang akan tumbuh subur dan menginspirasi banyak orang. Jadi di sini mengapa saya mengambil tokoh Garuda karena lambang negara kita sendiri adalah Garuda dan desa ini adalah bernama Desa Bineka yang sebetulnya saya ingin menceritakan bahwa Nusantara atau negara Indonesia ini memang sudah layaknya bersatu atas banyaknya perbedaan dan keberagaman, bukan menjadi penghalang untuk tercerai-berai. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf dan apabila ada kesalahan tutur kata dan tidak kejelasan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.